wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sukabumi, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Ade Sumarni dari SMPN 3 Cibadak. Dan saya Duyana dari SD Negeri Tipar Solo. Saya Muslimin dari SMK Negeri 1 Bulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya hari ini ada pesan kalian yang Bapak sampaikan. Hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching. Betul sekali, bahwa hari ini saya akan membuat coaching dengan rekan saya. Nah, berarti hari ini kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Ya, Bu, siap. Nah, kalau boleh saya tahu, Pak, bagian mana yang nanti bisa saya amati dalam proses kegiatan coaching Bapak? Baik, Bu. Jadi pada kesempatan kali ini saya berharap Ibu bisa mengamati saya, terutama pada alur coachingnya, Bu. Seperti yang kita lihat bersama bahwa kita itu harus mengcoaching coaching itu sesuai dengan alur kita. Jadi pada kesempatan ini saya berharap Ibu bisa mengamati saya, mengobserver saya pada alur tersebut. Baik, Pak. Dan ada yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa di sini yang ingin Bapak kembangkan? Baik, Bu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan prinsip-prinsip coaching itu ya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Oke, jadi ada prinsip dengan juga kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan ya, Pak. Betul. Tapi bagian spesifik, kompetensi yang spesifik nih Pak yang paling ingin Bapak kembangkan dari proses coaching ini sendiri apa? Baik, jadi saya berharap pada kesempatan kali ini saya bisa mengembangkan coaching ini pada bagian mendengarkan aktif, kemudian presence gitu ya Bu ya, kemudian yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke Pak, luar biasa sekali Pak, apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching ini, dan sebagai indikator keberhasilannya menurut Bapak apa nih dari kegiatan coaching ini? Menurut pendapat saya begini Bu, ketika saya memberikan coaching, kemudian coaching itu bisa menemukan masalahnya, kemudian bisa mencari solusi, kemudian bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri, maka itu adalah sebuah keberhasilan buat saya. Wah, saya kira Bapak Muslimin ini udah siap untuk melaksanakan coaching. Selamat, saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan coaching. Semoga harapan Bapak dapat tercapai di proses ini ya Pak. Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu nanti bisa mengamati saya bagian-bagian mana yang kurang dan perlu ditambah. Gitu ya. Boleh Pak, nanti ditunggu ya Pak. Nanti kita ngobrol lagi di pasca percakapan. Baik, Pak Duyana, kumaha damang. Alhamdulillah, Pak. Gimana Pak Duyana? Kemarin katanya mau ada yang ingin disampaikan gitu Pak Duyana. Kira-kira Pak Duyana ingin berbagi apa nih dengan saya? Ini Pak, yang saya akan minta pencerahannya, yaitu tentang
Pak, di sekolah saya itu kadang-kadang kalau di musim hujan seperti ini jarang masuk sekolah, Pak. Iya. Nah, Bapak, ini kira-kira menurut Bapak yang nggak masuk sekolahnya itu jumlahnya banyak nih Pak? Kalau pas musim hujan itu Pak? Hampir kan sekelas itu Pak, di sekolah saya itu 23 orang. 23 orang. Ya, Kadang-kadang yang nggak masuk sampai 10 orang, 8 orang. Itu setiap ketika ada di musim rawan seperti ini, di musim hujan. tapi kalau misalnya musim kemarau enggak gitu Pak? Enggak. Jadi musim hujan. Itu jadi mungkin memang ini menurut Bapak perlu diperbaiki apa ya? Iya. Nah, menurut Bapak nih untuk mengatasi masalah ini Bapak ingin melakukan apa? Yang saya akan lakukan itu ketidakhadiran di pada musim hujan itu biasanya selalu ada tekanan dari orang tua, makanya jangkauannya terlalu jauh ya, terus karena situasi lokasi sekolah saya agak rawan bencana, karena kan di sana daerah pegunungan, banyak pepohonan di ruang lingkup sekitar sekolah ya. Jadi masalahnya mereka itu tidak di sekolah pada musim hujan karena takut ada bencana atau musibah. Iya. Nah, itu identifikasi masalahnya Bapak sudah tahu seperti itu. Nah, tentunya kan kita harus mengatasi masalah ini gitu Pak ya. Betul Pak ya? Iya. Nah, jadi menurut Pak Kudiana untuk mengatasi masalah ini kira-kira Bapak ingin melakukan apa nih supaya anak-anak tetap bisa hadir gitu ke sekolah? Yang saya akan lakukan sebenarnya sudah direncanakan ketika hal seperti ini. Itu ada tempat-tempat yang sudah disediakan ketika rawan-rawan musim hujan seperti ini, ada tempat evakuasi untuk anak berlindung gitu, untuk menyelamatkan diri ketika ada hal-hal yang sangat mendadak yang tidak dimungkinkan atau yang tidak diprediksi oleh pihak sekolah. Jadi ada tempat khusus yang digunakan nanti jika terjadi sesuatu itu. Nah, tentunya kan Bapak juga mungkin ketika melakukan pekerjaan ini tidak bisa sendiri dong Pak. Ya. Iya. Apa bisa dikerjakan sendiri Pak? Nggak bisa Pak, harus ada rekanan teman sejawat atau guru yang lain yang membantu terlaksana agar orang tua tidak ketakutan ketika ada musim hujan gitu Pak di sekolah. Dan terus apakah juga perlu nih kira-kira orang tua diajak ngobrol, terus dikasih pengertian, perlu nggak Pak? Menurut saya sendiri itu sangat diperlukan karena jangan, emang musibah itu tidak bisa diprediksi oleh manusia. Itu jaga-jaga, dan saya juga tidak menyalahkan atau menekan kepada orang tua harus sekolah, karena memang sekolah tidak 100% untuk melindungi anak, karena musibah itu tidak bisa diprediksi, tidak menjamin keselamatan anak secara utuh gitu. Jadi sebenarnya kita harus bekerja sama, kolaborasi dengan semua pihak. Ya betul sekali Pak. Memang tentunya kita harus mengajak semuanya untuk meminimalisir kemungkinan musibah. Nah sekarang begini Pak, selain dari tempat evakuasi, mungkin dari perjalanan dari rumah ke sekolah itu juga mungkin ada beberapa Pak. Kalau di daerah saya emang selain jalannya licin karena ada yang bebatuan, terus ditambah lagi jalannya tidak terlalu ketika ada siang hari tidak langsung karena jarak dari rumah ke sekolah itu
agak lumayan jauh, di sekolahnya ada di Pekalongan, ada bukan di pertengahan Pekalongan, tapi ada agak di pesisian Pekalongan warga. Jadi sepanjang perjalanan menuju ke sekolah itu pepohonan masih agak lebat. Itu ya. Tentunya selain tadi yang pertama katanya tadi Pak Juliana akan berusaha menyediakan atau memaksimalkan tempat evakuasi. Nah, ini kan ada masalah baru selain itu beranak juga berangkatnya itu kan mengandung bahaya gitu ya. Nah, menurut Pak Juliana untuk mengurangi risiko perjalanan dari rumah ke sekolah itu kira-kira Pak Juliana ataupun rekan-rekan nanti yang di atas sama Pak Juliana kira-kira akan melakukan apa? Biasanya yang saya rencanakan untuk sekarang ini itu ada titik-titik tertentu buat anak berkumpul sebelum berangkat sekolah. Jadi intinya begini, ketika mau ada jam hari-hari tertentu atau ada perkiraan nih situasi cuaca tidak stabil untuk hari ini, paginya sudah disiapkan di tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk anak berangkat sekolah agar berangkat sekolah tidak sendirian gitu. Jadi bersama-sama dengan teman-teman yang lain gitu. Ya, oke, nah, itu ide-idenya sudah luar biasa, tinggal pelaksanaannya. Tentunya pelaksanaannya itu kan tidak hanya jawaban nanti kan harus kapan realisasinya. Nah, Pak Tujan, apa nih kira-kira semuanya dikerjakan? Ini kan udah musim hujan nih Pak. Kalau yang barusan Bapak sampaikan untuk realisasi, insya Allah setelah diskusi kali ini, insya Allah akan saya terapkan di sekolah saya. Apa yang saya rencanakan semoga berhasil untuk atas bantuan dari rekan-rekan di sekolah dan berbagai instansi, terutama warga sekolah, wali murid itu yang ada di sekolah, agar apa yang direncanakan saya itu terprogram dengan sesuai harapan yang saya akan terapkan nanti. Nah, itulah ya Pak. Jadi sudah ada solusi ini. Bukan Bapak juga bukan yang ambil solusinya, kalau saya itu bukan kan Pak ya. Nah, ini Pak, sekarang Bapak yang sudah dibicarakan dan sudah mencari solusinya sendiri tadi, kira-kira Bapak merasa bermain atau mungkin masih perlu bantuan siapa gitu, karena kita tidak mungkin hanya mengandalkan rekan-rekan juga di sekolah gitu kan Pak ya. Nah, kira-kira selain dari guru, dari pihak mana lagi kira-kira Bapak memerlukan bantuan? Kalau yang saya akan diminta bantuan agar terlaksana apa yang direncanakan itu selain dari warga sekolah, kepala sekolah juga akan melibatkan selain pemerintah setempat, komite sekolah, karena di sekolah itu emang kalau di daerah saya itu hanya satu orang yang sangat berfungsi, tetapi kalau hanya ketuanya saya, tapi setelah hal ini, rencana ini saya nanti berikan kepada kepala sekolah agar pelaksanaan itu dibantu sepenuhnya dengan selain warga sekolah itu jadi yang dibantu dengan susunan di pihak komite agar jangan hanya tersusun di susunan komite saja, minimal pada waktu-waktu pelaksanaan sekarang musim-musim yang sangat krusial menurut saya pribadi itu susunan komitenya dilibatkan. Betul, semuanya terlibat, warga sekolah, komite juga sekolah ya. Mungkin juga pemerintah tadi syukur bisa memperbaiki jalan, ya. Nah, sekarang tinggal komitmen Bapak mulai kapan dikerjakan dan apa yang perasaan Bapak lah sekarang sudah senang atau gimana Pak?
ini tentunya saya insya akan setelah diskusi ini insya Allah secepatnya direalisasikan karena musim yang tidak seperti bulan-bulan sekarang. Terus setelah diskusi hari ini saya merasa lega, merasa tenang, merasa menambah motivasi untuk program yang saya rencanakan itu bisa terrealisasi dengan secepatnya. Amin. Oke, karena ini bisa menjadi itulah kita sama, dan ide-ide itu mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir Pak Triana, mudah-mudahan juga baik, tanpa beban, tanpa tidak takut. Itu saja. Terima kasih atas solusinya dari Bapak pada saya, permasalahan-permasalahan yang barusan saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih Pak, sama-sama. Baik, ada sebenarnya kita bisa kembali ke wilayah. Jika saya nanti memerlukan Bapak lagi untuk menyelesaikan masalah saya, minta dibantunya Pak. Boleh Bapak, saya siap untuk membantu Pak Triana dan semuanya. Silakan. Gimana Pak, proses coachingnya lancar? Alhamdulillah Ibu, luar biasa pengalaman coaching kali ini Ibu. Ya. Tadi juga saya sebagai observer ya Pak mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Namun saya ingin mengetahui pendapat Bapak sendiri bagaimana menilai performa coaching yang sudah Bapak lakukan. Baik Ibu, terima kasih. Setelah saya melakukan coaching tadi Ibu, saya merasa bahwa saya sudah menggunakan alur kita yang benar gitu ya. Kemudian saya sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian beberapa prinsip yang lain itu sudah saya lakukan gitu. Dan memang ini menurut pendapat saya sudah saya lakukan dengan cukup baik gitu. Oke Pak, jadi prinsip-prinsip yang tadi Bapak ditetapkan sebelumnya di awal kegiatan coaching sudah terpenuhi ya Pak ya? Betul. Luar biasa sekali Pak. Sebetulnya prosesnya yang tadi Bapak lakukan bukan hanya alur data saja ya. Tadi prinsip-prinsip kemitraan, kemudian juga mengembangkan potensi coachingnya sudah sangat berdasarkan rubrik penilaian yang saya catat tadi. Saya juga melihat ada kompetensi yang mungkin perlu dikembangkan ya Pak. Kalau menurut Bapak, kompetensi apa yang masih dirasa kurang dalam proses coaching tadi? Baik Bu, jadi memang saya merasa pada coaching tadi itu ada beberapa hal yang memang perlu saya tingkatkan, terutama pada bagian ketika coaching menanyakan kepada saya kadang-kadang juga cenderung ingin memberikan akses untuk penyelesaian masalah. Jadi itu sebetulnya kan kurang tepat. Dan mungkin ke depan itu harus saya perbaiki. Oke, jadi langkah apa yang terbayang dari sekarang agar tadi ya Pak, tindakan ingin memberikan solusi terpancing seperti itu ya oleh coachingnya dapat Bapak tahan gitu, atau sehingga Bapak dapat melakukan proses coaching sesuai dengan alur seharusnya. Ya Bu, baik. Jadi setelah saya amati apa yang saya lakukan tadi itu memang harus saya ubah, dan perubahan itu tentunya harus saya mulai bahwa saya harus lebih mengeksplor coaching itu sendiri. Jadi saya harus memancing coaching untuk memberikan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi kompetensi yang mana nih Pak yang sesuai dengan tadi yang ingin dikembangkan? Itu pertanyaan berbobot Bu yang harus saya kembangkan itu. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu harus saya kembangkan untuk memancing coaching supaya bisa memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Baiklah Pak, jadi
Di sini Bapak saya garis bawahi bahwa untuk dapat mengembangkan potensi coachingnya, Bapak akan mengembangkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci ya Pak. Betul. Baik Bapak, jika saya ingin bertanya tentang hikmah dari diskusi kita hari ini apa? Ya, baik Bu, banyak sekali hikmah dari apa yang saya lakukan hari ini, terutama masukan-masukan dari Ibu gitu ya. Bahwa saya memang pertama harus bisa menahan diri untuk memberikan solusi. Saya harus bisa memberikan pertanyaan yang lebih mengena, lebih berbobot kepada coach. Kemudian saya juga harus memancing pada diri coach bahwa coach itu sanggup kok untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Ya Pak. Mudah-mudahan harapan Bapak tadi dapat terwujud di kegiatan coaching berikutnya. Saya juga sebagai observer membuka diri jika Bapak memerlukan nanti dokumentasi yang diperlukan untuk dipelajari ya Pak, dari mulai video sudah saya siapkan, demikian pula dengan catatan-catatan yang Bapak berikan. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Ibu dalam kondisi sehat. Kemudian nanti ketika saya berharap Ibu bisa membantu saya lagi, Ibu bisa datang pada saya untuk membantu saya lagi. Oke, sama-sama Bapak ya. Semoga kita dapat bekerja sama di lain waktu. Amin. Terima kasih Bu.